Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Kau sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya alhamdulillah juga baik, sehat walafiat. BK sebelumnya nih perkenalkan, nama saya Andi Arif Abdillah, bisa dipanggil Arif. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan semester 3 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan salah satu mahasiswa angkatan 2021. Saat ini saya sedang mengumpulkan data dan informasi mengenai gambaran coping stres pada remaja akhir yang mengalami perceraian orang tua. Nah, jadi maksud dan tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui stres, reaksi stres, dan coping stres pada remaja akhir yang mengalami perceraian orang tua. Gitu, Kak. Jadi wawancara ini berlangsung selama 45 menit ke depan. Sekali lagi tujuan saya semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara, dan data maupun informasi yang disampaikan oleh interviewee akan bersifat rahasia. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan kembali kepada kakak selaku interviewee, apakah kakak bersedia untuk terlibat dalam wawancara ini? Ya, insya Allah saya bersedia. Baik, terima kasih banyak atas kesediaannya. Dalam proses wawancara ini, Anda diberikan kesempatan secara terbuka untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan nanti. Namun sebelumnya, untuk memudahkan saya dalam penarikan kesimpulan wawancara, saya mohon izin terlebih dahulu untuk melakukan rekaman dalam bentuk video dan mencatat poin-poin penting yang dianggap sangat penting dalam wawancara ini. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Sebelum melangkah ke pertanyaan inti, bolehkah saya menanyakan terlebih dahulu terkait latar belakang atau identitas Anda? Ya. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Sebelumnya, nama kakak siapa? Nama saya, kalau nama lengkap saya itu Muhammad Taslim Lapungge. Muhammad Taslim Lapungge. Iya. Oke. Keseharian saya biasa dipanggil Taslim, Alim juga bisa, ya tergantung kenyamanan masing-masing orang, itu berbeda-beda. Oke, Taslim, Ya. Alim ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu tempat tanggal lahirnya di mana? Kalau saya lahir tepatnya itu di Tutulo, di Kecamatan Butumu-Ito, di Kabupaten Bualemo, tepatnya di Provinsi Gorontalo. Jadi saya lahir pada tanggal 5 November 2001. 5 November 2001. Iya. Berarti sekarang sudah menginjak umur berapa ya? Insya Allah bulan depan masuk 20 tahun, 21 kalau 21. Ya, 21. Oh, iya, oke. Jadi lebih tua kakak daripada kayak gitu. Sekarang kesibukannya pendidikannya apa? Kalau sekarang saya sementara menempuh pendidikan S1 pendidikan antropologi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Ilmu sosial, Ya, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Oke. Fakultas Ilmu Sosial bukannya di Pinisi ya gitu? Ya, di Pinisi. Berarti dekatan sama Fakultas Ya, Psikologi. dekatnya Fakultas Psikologi. Tetanggaan kita. Oh, tetanggaan. Di ini apa? Jadi kesibukannya jadi mahasiswa ya? Ya. Ya, sebagai jadi mahasiswa biasanya kan ini ikut himpunan. Ya. Ya, saya sebagai mahasiswa juga terdaftar atau masuk dalam kepengurusan himpunan tahun Kepengurusan ini. Ya. himpunan. Sempat juga kemarin mencalonkan sebagai ketua, tapi belum rezeki. Jadi masuk dalam jajaran anggotanya, jadi staf di bidang 1. Oke. Tapi kalau misalkan pendaftaran selanjutnya bakal Ya, insya Allah lanjut lagi. Oke, semoga bisa ya. Iya. Terpilih. Oke. Kak Alim ya, Kak Alim. Ya. Anda ini termasuk anak keberapa dari berapa bersaudara? Kalau saya itu anak pertama dan terakhir, alias tunggal. Tunggal. Oh, Iya. anak tunggal. Saya anak ya. tunggal di Anak keluarga tunggal, ya. saya, ya. Anak Satu-satunya harapan satu-satunya keluarga. harapan keluarga. Jadi apa namanya?
motivasi untuk bahagian orang tua itu lebih Ya, besar. lebih besar, bebannya juga lebih besar. Iya, lebih besar. Memang begitu kalau definisinya sebagai anak tunggal gitu. Ya. Oke. Hobinya sekarang apa gitu? Kalau saya hobinya itu keseharian saya kalau di olahraga itu futsal, dan biasa juga saya isi dengan main game. Saya sangat hobi main game. Futsal dan game. Iya. Gitu. Pernah ikut lomba? Kalau untuk futsal sendiri itu belum pernah, tapi kalau untuk game sering. Sering dan Ya, dapat juara? pernah. Pernah. Oke, pernah. Berarti bisa nih jadi pro player Ya, gitu. insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke. Nah, itu terkait latar belakangnya kakak di. Ya, Kita langsung ke pertanyaan. Jadi saya mau memastikan ini, apakah betul kakak ini salah seorang yang mengalami perceraian orang tua? ya, betul. Betul. Kejadian itu pada saat saya umur kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya, tuh orang tua saya punya masalah dan akhirnya perceraian terjadi. Jadi sekarang tinggal di mana? Ikut Kalau ayah saya, atau ikut ibu? kalau saya lebih ikut ke ibu saya. Ibu. Ya, Nah, jadi sekarang lebih dekat ke ibu gitu tinggalnya. ya, tinggalnya di ibu. Tapi Semuanya. sekarang kan merantau jadi di Makassar, jauh dari orang tua. Tapi ya apa untuk mengenai kayak pembiayaan itu lebih ke ibu ya? Ya, ibu. Sebenarnya menurut kakak ini, bagaimana orang tua kakak ini mendidik kakak hingga sekarang ini? Orang tua saya, Iya. kedua-duanya. Iya. Kalau orang tua saya itu, alhamdulillah saya dididik dengan baik. Tidak pernah juga diajarkan oleh orang tua saya untuk membenci orang lain, tidak dendam pada orang lain ataupun lain sebagainya. Ya, alhamdulillah didikan orang tua ke saya rasa baiklah. Artinya menggambarkan seorang orang tua yang Ya, kasih sayang kepada anaknya gitu. betul. Oke. Yang mau tanyakan lagi, bagaimana hubungannya kakak dengan ayah? Panggil ayah atau panggil bapak? Papa. Bapak. Oke. Bagaimana hubungannya Kak Taslim ini dengan bapak? Kalau dengan bapak, alhamdulillah walaupun sudah berpisah dengan ibu saya, Iya. komunikasi saya masih lancar sampai dengan saat ini. Intinya hubungan masih terjalin sangat baik antara saya dan bapak saya. Masih terjalin dengan Ya, baik. masih terjalin dengan baik. Oke. Kalau ibu, bagaimana hubungannya? Ya, tentunya kan saya dari awal Dari perceraian kan saya memilih untuk tinggal dengan ibu. Ya, pastinya hubungan saya lebih lebih dekat lagi dengan ibu saya. Lebih dekat Ya. lagi. Oke. Oke nih Kak. Artinya di antara keduanya masih terjalin hubungan Ya, yang erat. alhamdulillah Gitu. sampai saat ini masih Ya, alhamdulillah. hubungannya. Oke. Saya mau minta pandangan nih sama Kak Taslim. Sebenarnya pandangan kakak dengan bapaknya kakak ini seperti apa? Pandangannya gitu. Ya. Pandangannya kayak sosoknya bapak Kak Taslim itu seperti apa? Ya. Bapak saya itu terlepas dari masalah apa yang terjadi di keluarga saya, kupikir bapak saya itu adalah orang yang bertanggung jawab. Karena buktinya sampai dengan saat ini dalam pendidikan saya masih diperhatikan, keseharian saya masih diperhatikan dengan cara saling berkomunikasi dan menjalin hubungan. Artinya perceraian ini tidak membuat hubungan kami jauh gitu. Jadi saya bersyukur punya sosok ayah seperti itu yang masih bisa bertanggung jawab walaupun dalam masalah yang terjadi. Artinya walaupun peristiwa kejadian seperti ini, sosok seorang ayah Kak Taslim ini betul-betul dia penuh rasa tanggung jawab. Iya. Dia sadar kayak masih banyak, masih ada seorang anak yang harus saya hidupi. Gitu. Kalau ibu, bagaimana Kak Taslim memandang sosok seorang ibu Kak Taslim gitu? Kalau ibu saya itu, kalau saya sendiri bisa mengatakan bahwa ibu saya itu ibu yang kuat. Ibu yang kuat. Ibu yang kuat. Oke. Karena dari umur
kurang lebih 10 tahun dia merawat saya, mengasuh saya. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan saya, pendidikan saya. Walaupun hanya sendirian, bisa dibilang jauh dari ayah saya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Wanita yang kuat lah menurut saya, dengan kasih sayang yang dia berikan kepada saya gitu. Artinya paling berperan lah. Iya, paling berperan dalam hidup saya. Mulai dari kata Taslim kecil sampai sekarang ini menempuh pendidikan sekarang ini. Alhamdulillah. Oh ya, tadi sudah jelaskan bagaimana hubungannya, terus bagaimana pandangannya Kak Taslim terhadap sosok seorang ayah dan ibu itu. Nah, di antara keduanya, di antara dalam satu keluarga ini, gitu, lebih dekat yang mana? Lebih dekat yang mana? Mulai dari kecil sampai Kak Taslim sampai bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, kalau saya pastinya dengan ibu saya, karena sejak kecil sudah tinggal dengan beliau. Dia yang merawat saya, keseharian saya dengan beliau. Jadi kalau bisa dibilang orang yang paling dekat dengan saya itu adalah beliau, ibu saya. Ibu ya. Ya. Kalau misal nih Kak Taslim ada masalah gitu kan, ada problem-problem yang terjadi, itu lebih sering sharing ke siapa? Nah, kalau saya sendiri orangnya itu lebih tertutup. Saya lebih suka menyimpan masalah saya sendiri, karena kalau saya pikir ketika saya cerita sama orang itu malah tambah membebani orang lain. Kita lihat juga banyak orang lain punya masalah yang tidak mungkin kita juga datang cerita untuk tambah masalahnya lagi. Jadi kalau saya lebih kupendam sendiri masalahku. Lebih tertutup ya, supaya tertutup. Tidak membebani orang lain. Artinya gini Kak, tadi kalau misalkan dia lebih tertutup, ini dari masalah-masalah yang dihadapi Kakak ini berarti bisa dijalani, bisa diselesaikan dengan caranya sendiri. Iya, bisa. Begitu. Alhamdulillah bisa. Sejauh ini saya menjalani hari dengan keadaan seperti itu, ya pikir karena lama juga, jadi seiring berjalannya waktu terbiasa dengan hal seperti, ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Menurut Kakak nih, bagaimana dengan permasalahan yang membuat Kakak jadi stressful gitu? Kan misalkan ada contohnya dari masalah perceraian ini, bagaimana menurut Kakak nih permasalahan terkait sepertinya membuat Kakak jadi stres? Jadi bagaimana tadi? Maksudnya menurut Kakak nih bagaimana dengan permasalahan yang membuat Kakak merasa stressful? Yang terkait dengan perceraian ini? Iya. Kalau saya lebih kepada membiarkan masalah orang tua saya itu menjadi masalah mereka. Ya, saya tidak mau ikut campur ke dalamnya. Kalau masalah saya berpikir untuk stres atau tidak, alhamdulillah saya tidak sampai seperti itu. Tapi setidaknya pernah gitu, ya, merasa frustasi. Pernah frustasi juga, pernah tidak tahu mau ngapain. Iya. Ya ujung-ujungnya kembalikan saja kepada orang tua, biarkan dia yang selesaikan. Ya. Betul. Tapi setidaknya perannya seorang itu tetap memberikan support untuk keduanya. Pastinya. Supaya permasalahan-permasalahan itu terjadi dapat terselesaikan. Oke. Mengenai stres, tapi Kakak ini pernah gitu alami stres terkait perceraian ini? Apa sih beban terberat yang Kakak rasakan setelah mengetahui kalau orang tua Kakak ini bercerai? Apa permasalahan beban terberat gitu yang dialami oleh Kakak? Ya, kalau beban terberat itu menentukan pilihan, karena sempat ditanyakan mau ikut yang mana. Jadi di posisi itu saya sangat bingung mau ikut ayah saya atau mau ikut ibu saya. Tentunya punya konsekuensi yang berbeda. Maka dengan itu saya berpikir bingung juga, mau pilih yang mana, mau kemana, mau ikut yang mana.
artinya dipilih untuk disuruh memilih untuk dua pilihan, mau Iya. pilih yang mana antara mau ikut ayah, Ya, bapak atau ibu. ya. Sebenarnya hal-hal apa sih yang membuat kakak ini takut dari perceraian orang tua? Apa yang kakak takuti dari perceraian orang tua ini? Kalau soal apa yang saya takuti itu, tentunya saya takut ketika saya lebih dekat dengan yang ini, menjauh dari yang ini. Artinya saya lebih cenderung ke satu orang tua begitu. Saya takut ketika perceraian ini membuat hubungan saya dengan orang tua saya itu jauh. Baik itu hubungan saya dengan ayah saya ataupun sebaliknya. Jadi hal yang paling saya takutkan ketika ada perceraian, hal-hal seperti itu bisa dijauhkan dengan orang tua. Oke, artinya takut hubungan antara salah satunya itu Ya, terputus, betul. lebih menjauh gitu. Lebih menjauh. Tapi alhamdulillah selama ini hubungannya masih Ya. terjalin dengan baik, sering berkomunikasi walaupun dengan jarak jauh seperti ini kan. Ya, Oh ya, kalau boleh tahu bapak kakak ini sekarang di mana? kalau bapak saya itu sekarang kan sudah nikah lagi setelah dengan ibu saya, sudah nikah lagi, sudah tinggal jauh, dan sekarang sudah cerai juga dengan istrinya, dan sekarang tinggal masih di Gorontalo juga. Gorontalo. Iya. Kalau ibu di Ibu di Gorontalo juga di Gorontalo. rumah. selanjutnya kak, beban emosi atau perasaan yang seperti apa yang kakak rasakan ketika menghadapi perceraian orang tua? Kayak beban emosi, perasaan seperti apa yang kakak rasakan? Artinya rasa takut ada lah. Rasa takut. Iya. Oke. Seperti saya katakan tadi, Iya. takut ketika saya dianggap lebih cenderung dekat dengan ibu dibandingkan dengan ayah, merasa jauh dengan ayah dibandingkan dengan ibu begitu. Jadi rasa takut itu ada, cemas juga ada, Cemas ada. frustasi pasti ada, dan kadang-kala juga itu bisa mengganggu pola pikir saya gitu. Pola pikir ya. Ya. Cemas. Maksudnya cemas seperti apa? Cemas dalam artian ketika orang tua saya pisah, saya cemas, artinya saya merasa nantinya apakah orang tua yang pisah dengan saya ini masih membiayai saya selanjutnya, masih diperhatikan atau tidak. Jadi saya cemas akan hal itu. Betul. Artinya tentunya tidak terlepas dari perasaan takut, cemas, Iya. frustasi. Ya, Kalau tidak menyangka bahwa permasalahan seperti ini bakal terjadi. iya. Dari permasalahan yang seperti ini, bagaimana reaksi kakak gitu ketika dihadapkan pada kondisi perceraian orang tua? Bagaimana reaksinya kakak? Tadi kan ini lebih ke bagaimana beban emosi dan perasaannya. Reaksinya kakak ketika dihadapkan pada kondisi perceraian orang tua, kan biasanya umumnya itu orang korban dari seorang anak yang mengalami perceraian itu, orang tua itu dia lebih ke kayak kabur dari rumah. Kalau reaksinya kakak seperti ini bagaimana? Kalau saya sendiri, saya tetap jalani hari-hari saya, karena seperti tadi saya katakan bahwasanya masalah dia biarlah menjadi masalah dia, saya tidak mau ikut campur ke dalamnya. Dan apa kemudian yang menjadi dampak untuk diri saya, kalau saya tidak terlalu pikirkan hal tersebut. Saya tetap, karena yang saya jaga ketika saya lari dari rumah, nantinya orang tua saya bakal melepas saya begitu saja gitu. Ketika saya lari dari rumah, saya tidak mau temui bapak saya ataupun ibu saya, yang saya takutkan bahwa mereka itu malah makin menjauh dengan saya begitu. Makanya saya tidak menunjukkan rasa kecewa saya kepada orang tua saya. Saya tetap jalani hari saya tetap berada di rumah, saya tetap berkomunikasi dengan bapak saya ataupun dengan ibu saya. Artinya reaksi saya itu atau tindakan yang saya lakukan, saya tidak melakukan atau mengambil sikap apapun. Artinya saya lebih memberikan keleluasan untuk orang tua saya menyelesaikan permasalahan mereka gitu.
artinya lebih menyerahkan diri Iya. saja gitu kan Kak. Ya. Oke. Lebih banyak berdoa sih. Lebih banyak berharap berdoa. ya, Iya. berharap hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Iya, Tapi alhamdulillah. ya mau gimana lagi kalau Iya. memang kehendak begitu. Oke. Sebenarnya Kak, dari kondisi sekarang ini kan sudah terbilang jauh dari keluarga, Iya. lebih dekat sama ibu, ikut sama ibu. Apa yang kakak rasakan dengan kondisi keluarga yang sekarang ini? Kalau yang sekarang ya alhamdulillah saya sudah terbiasa dengan keadaan keluarga yang seperti itu. Jadi kalau dibilang kondisi ini berpengaruh di kehidupan saya, alhamdulillah tidak. Iya. Ya, saya menjalani hari saya sebagaimana biasa dan itu saya terbiasa dengan seperti ini. Mungkin kayak apa? Mungkin karena hubungan yang masih baik lah, makanya saya tidak terlalu Iya. merasakan dampaknya. Artinya tetap menjalin hubungan, karena tentunya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sosok orang tua Ya, gitu. betul. Selanjutnya, bagaimana hubungan kakak dengan orang-orang sekitar? Kan biasanya orang itu yang setelah mengalami perceraian orang tua biasanya dipandang sama orang tua kalau wah, keluarga ini terlalu banyak masalah gitu. Menurut kakak nih, bagaimana hubungan kakak dengan orang-orang di sekitar setelah mengetahui kalau orang tua kakak itu mengalami perceraian? Ya, kalau hubungan saya dengan orang-orang sekitar, seperti saya katakan tadi, saya tidak ketika ada masalah di keluarga saya tidak cerita ke orang lain. Saya berusaha untuk menutup diri, makanya ketika ada permasalahan begitu, saya masih bisa dibilang saya sedikit menjauh dari kehidupan sosial saya, lingkungan sekitar saya sedikit menjauh, sedikit menutup diri akan hal itu. Sedikit maksudnya hubungan tetap terjalin dengan baik dengan orang sekitar, tapi lebih ke menutup diri. Oke, untuk menghindari hal-hal yang kakak takuti gitu. Ya. Oke. Maksudnya gini, hubungannya terjalin dengan baik. Sebenarnya tanggapan-tanggapan dari orang-orang di sekitar itu seperti apa menurut kakak? Maksudnya tanggapan-tanggapan dari orang-orang di luar itu terhadap kasus apa kejadian yang menimpa kakak itu seperti apa? Mereka cara menanggapinya itu seperti apa gitu? Kalau orang-orang sekitar menanggapinya ya tentunya banyak tanggapan lah, banyak komentar dari orang sekitar. Kenapa terjadi masalah begini dan begitu. Tapi ada juga dari segelintir masyarakat yang memberikan support atas keluarga kami, memberikan semangat, terutama untuk saya sendiri karena pada saat itu kan saya masih kecil. Jadi bisa dibilang masih butuh kasih sayang orang tua. Jadi dengan itu orang-orang di sekitar saya datang ke rumah saya untuk kasih saya support, untuk semangatin saya. Jadi kalau saya penting juga keberadaan dari lingkungan sekitar. Penting sekali. Ya, penting sekali. Artinya lebih ke bagaimana dia tetap mendukung gitu kan, memberikan support supaya, apalagi kepada Kak Taslim karena Kak Taslim ini anak tunggal dan nantinya perlu bagaimana lebih bebannya lebih berat gitu kan sebagai seorang anak. Tapi dari tanggapan-tanggapan dari orang-orang dan itu pasti kakak merasa tertekan gitu kan, ada tekanan yang datang. Apa yang membuat kakak merasa tertekan dengan lingkungan sekitar? Kalau misalnya yang membuat saya tertekan dari tanggapan-tanggapan yang justru menakut-nakuti saya begitu. Menakut-nakuti. Ya. Ada tanggapan dari luar yang mengatakan bahwasanya nantinya saya tidak akan diperhatikan lagi,
ada tanggapan di luar, saya tidak akan dilihat lagi oleh orang tua saya. Semisal ketika perceraian terjadi atau permasalahan terjadi di keluarga saya, kan yang keluar dari rumah saya itu adalah bapak saya. Nah, ketika bapak saya keluar mencoba untuk menjauh dari rumah saya, ada berupa tanggapan dari orang-orang sekitar yang mengatakan bahwasanya saya disuruh jangan berharap lagi untuk ayah kembali, jangan berharap ayah saya perhatikan saya kembali. Nah, hal-hal seperti itu yang justru membuat tekanan mental bagi saya. Tekanan mental. Iya. Jadi dari tanggapan-tanggapan itu kayak merasa tertekan. Iya, terus. tertekan. Nah, jadi bagaimana perasaan kakak ketika menghadapi tekanan sekitar ini? Kayak mungkin semakin memisahkan diri, lebih menyendiri atau seperti apa? Kalau untuk tanggapan-tanggapan begitu justru membuat diri saya semakin termotivasi. Ya, dengan ada seperti itu saya termotivasi bahwasanya saya akan buktikan bahwasanya omongan orang ini terhadap keluarga saya itu tidak betul, tidak seperti apa yang mereka katakan. Maka dengan hal seperti itu, ya memang betul saya sedikit menutup diri, akan tetapi ketika ada saya tetap mencoba untuk berbaur dengan masyarakat. Artinya untuk meyakinkan mereka bahwasanya keluarga saya tidak seburuk apa yang kalian katakan. Oke, Kak. Artinya lebih termotivasi lagi dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan di luar gitu. Apa sih saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi setelah perceraian orang tua ini? Apa yang kesulitan yang kakak hadapi gitu, mulai dari pada saat kejadian perceraian orang tua ini terjadi? Kesulitan tentunya saya sangat merasa kadangkala saya merasa kayak tidak seperti keluarga lain dalam menjalani hari-hari itu. Kayak masih didampingi ayah dan ibu di sekitar kita begitu. Tentunya kadangkala saya butuh sosok ayah tapi tidak ada. Artinya jauh dari sosok ayah tersebut, jadi menjalani kehidupan itu tentunya agak sedikit berat. Iya, berat dengan hal seperti itu. Karena kadang orang juga itu kayak kita perhatikan orang-orang sekitar kan, itu kayak secara tidak langsung kita terbawa suasana. Mengenai biaya pendidikan, uang saku dan lain itu setelah orang tua bercerai itu sekarang bagaimana gitu mengenai uang pendidikan? Kan kakak ini kan sekarang menempuh pendidikan perguruan tinggi dan butuh biaya besar, dan mengenai uang saku kan apalagi kakak ini merantau di Makassar gitu. Jadi terkait hal ini itu menurut kakak seperti apa gitu? Yang membiayai itu dari mana, dan bagaimana terkait permasalahan ekonomi itu menurut kakak seperti itu? Alhamdulillah, dengan permasalahan ini tidak membuat orang tua saya itu lepas tanggung jawab atas saya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini, selain dari ibu saya yang membiayai saya, dengan komunikasi yang terjalin, ayah saya juga sering memberikan saya berupa tunjangan pendidikan. Ya, jadi berupa support juga tentunya. Jadi untuk pendidikan saya pikir alhamdulillah sampai dengan saat ini ayah maupun ibu saya itu tetap memperhatikan saya dalam segi pendidikan. Ini kalau misalkan baik ayah maupun ibu berikan tunjangan pendidikan, uang saku dan lain-lain, itu memang kakak yang minta sendiri atau beliau yang langsung gitu inisiatif buat karena dia merasa ada tanggung jawab jadi harus gitu, atau seperti apa kan? Terkadang itu kalau misalnya
orang tua saya lagi dapat rezeki, tidak harus saya minta itu langsung dikirimkan. Tapi terkadang juga ketika memang tidak ada, walaupun saya minta itu kadang juga berat juga diberikan karena kondisi ekonomi juga tidak menentu, tiap harinya itu berbeda-beda, jadi terkadang ada yang dikirimkan, ada juga tidak. Tapi kalau ibu saya pasti ada. Ya. Artinya dia bagaimana berusaha supaya pemenuhan atas tunjangan pendidikan baik uang saku kepada kakak Taslim ini diusahakan untuk bisa terpenuhi gitu. Akhirnya artinya masih ada saling keterkaitan hubungan yang erat gitu, baik secara fisiologis maupun secara ekonomi gitu. Nah, kalau misalkan Kak, kalau tadi Kakak bilang kan biasanya mengenai biaya-biaya pendidikan dan uang saku itu kan terkadang merasa berat gitu buat minta, atau baik dari pihak dari bapak atau ibu yang juga kayak susah buat belum ada uang buat gitu kan. Kira-kira bagaimana cara kakak buat mengatasi masalah biaya seperti ini? Nah, untuk biaya ini tentunya saya sudah pikir, jadi saya mencoba untuk beberapa kali untuk mendaftar di beasiswa untuk meringankan beban orang tua saya. Saya mencoba untuk cari info ke sana ke sini, terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya untuk membantu meringankan beban orang tua saya. Artinya berusaha gitu cari beasiswa. Tapi sepanjang ini sudah dapat beasiswa? Alhamdulillah kemarin dapat dari daerah. Dan itu hasil dari usaha ibu saya juga, tidak terlepas dari situ. Usaha seperti apa? Jadi kemarin saya sempat bertanya-tanya kepada ibu saya, kan berhubung juga ada keluarganya ibu saya, om saya itu kerja di bagian daerah, bagian desa. Saya coba bertanya, cari-cari informasi apakah ada beasiswa atau bagaimana. Nah, alhamdulillah kemarin dapat info, disuruh saja bikin berkasnya terus dikirimkan ke sana, nanti ibu saya yang atur dengan om saya. Alhamdulillah kemarin di-ACC oleh dari pihak pemerintah kabupaten, dan kemarin 2 bulan yang lalu itu sempat dicairkan untuk beasiswa saya. Ya. Dan itu tentunya sangat membantu sih untuk pendidikan saya. Oke. Jadi jangka waktu dari beasiswa ini selama berapa tahun? Nah, kalau beasiswa yang kemarin yang saya dapatkan katanya itu untuk tiap penganggaran daerah. Nah, jadi setiap ada penganggaran daerah bisa diajukan kembali untuk proposalnya. Jadi nanti tunggu info selanjutnya apakah ada lagi untuk pencairan selanjutnya atau bagaimana. Artinya untuk masalah pendidikan sudah bisa teratasi gitu. Alhamdulillah. Menurut kakak dari masalah biaya pendidikan tadi gitu kan, masalah biaya pendidikan, uang saku dan lain-lain selama merantau di sini, itu membuat kakak merasa terbebani atau seperti apa? Untuk masalah pendidikan, apakah merasa terbebani buat masalah-masalah tadi yang kayak disampaikan, kalau susah gitu kan, berat buat minta ke orang tua, apakah merasa terbebani gitu? Ya, jelas merasa terbebani. Tapi kalau saya untuk masalah pendidikan itu jelas terbebani. Tapi kalau saya lihat dari beberapa semester yang saya jalani, itu orang tua saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk tetap mengadakan uang tersebut. Nah, makanya untuk saya sendiri, saya mencoba untuk ketika biaya hidup saya di Makassar itu saya dalam kekurangan, saya tidak pernah menyampaikan pada orang tua saya, "Mak, saya belum makan, saya belum ini, belum itu." Saya mencoba untuk merahasiakan hal itu, karena jangan sampai ketika saya menyampaikan itu bisa membebani orang tua saya. Itu bisa menambah pikiran lagi orang tua saya. Makanya saya mencoba untuk mengatakan bahwa saya di sini baik-baik saja.
saya yakinkan orang tua saya di kampung, bahwasanya tidak perlu pikirkan saya di sini, pikirkan bagaimana kalian di sana sehat-sehat supaya bisa membiayai pendidikan saya di sini. Intinya tidak ingin membuat orang tua di kampung merasa cemas terkait kondisi yang dialami sekarang ini. Yang perlu mereka perhatikan itu hanya biaya pendidikan saja. Iya, biaya pendidikan. Karena di Kota Makassar ini, kota besar seperti ini kan betul. Biaya itu ya sangat kita butuhkan gitu ya. Oke, terkait tadi mengenai masalah bagaimana ekonomi kakak itu selama setelah proses perceraian orang tua ini. Nah, jadi setelah kejadian ini, perceraian orang tua kakak ini beberapa tahun silam, kebiasaan apa yang muncul setelah kejadian ini? Mungkin kan kebanyakan orang itu dia kayak lebih banyak mengurung diri, lebih banyak keluar have fun gitu kan kak, atau justru banyak orang yang malah lebih ke hal-hal negatif kayak minum alkohol karena dia merasa bahwa sudah tidak ada orang tua lagi yang mengawasi dia gitu. Kalau kakak seperti apa gitu, kebiasaan apa yang sering muncul terjadi gitu? Ya, kalau melihat dari banyaknya kasus yang broken home, bisa dikatakan orang-orang yang mengalami perceraian orang tuanya itu dia lari kepada hal-hal negatif, keluar malam. Tentunya ketika pada saat itu berhubung juga saya kan masih berumur 10 tahun. Saat itu saya berumur 10 tahun, saya belum tahu tentang dunia lain, dunia luar seperti apa. Makanya beberapa hari setelah kejadian tersebut, kejadian perceraian ataupun permasalahan yang terjadi, saya mencoba untuk menutup diri. Ya, saya mencoba menutup diri, tapi berselang beberapa minggu bahkan beberapa bulan ke depan, ketika hal tersebut telah menjadi kebiasaan bagi saya tidak menjadikan hal tersebut untuk menghalangi saya untuk berkomunikasi dengan orang lain, tidak menghalangi saya untuk melakukan aktivitas dengan orang lain. Artinya pada saat awal-awalnya saja saya menutup diri pada saat awal gitu, awal kejadian. Setelah itu saya mencoba untuk membiasakan diri saya. Artinya kebiasaan-kebiasaan sampai sekarang ini alhamdulillah tidak terlalu berdampak besar. Karena saya setelah kejadian itu saya tidak pernah berpikir untuk menjauh dari orang tua saya. Bahkan sempat dulunya itu saya seminggu saya nginap di ibu saya, seminggu lagi saya pergi ke ayah saya. Gitu. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang umumnya terjadi oleh orang-orang itu, kalau kakak ambil positifnya saja gitu. Nah, setelah mengalami beberapa tekanan yang terjadi dari kasus perceraian orang tua ini, seperti stres gitu, salah satunya stres yang dialami gitu, apakah ada reaksi yang ditimbulkan dan dapat mempengaruhi fisik kakak gitu? Kalau mungkin gini, kayak contoh ya gitu, rasa sakit kepala gitu atau sakit perut dan lain-lain yang itu dari stres yang kakak alami itu dapat berdampak pada fisik kakak gitu. Apakah pernah gitu? Iya, pernah. Pusing juga. Pusing. Ya. Pusing. Itu dampaknya berkepanjangan atau bagaimana? Tidak berkepanjangan. Artinya pada saat kejadian saja seperti itu. Pada saat kejadian saja gitu. Nah, apakah kakak ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain akibat perceraian orang tua? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya kan ketika ada masalah saya mencoba untuk menutup diri. Saya tidak mau berkomunikasi kepada orang lain. Artinya jangan sampai ketika saya berkomunikasi dengan orang lain, hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Saya meluapkan emosi saya kepada orang lain, makanya saya mencoba untuk menutup diri gitu. Artinya tidak pernah melakukan
perilaku yang mengandung agresivitas Iya. terhadap orang lain akibat dari kejadian ini gitu. Iya. Nah, dari beberapa tekanan-tekanan yang kakak alami gitu kan kak, mulai dari stres, frustasi, terus mengenai biaya pendidikan sampai sekarang ini, tetap menjalin hubungan dengan orang tua walaupun dengan jarak jauh seperti ini, merantau untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi karena kakak adalah seorang anak tunggal yang penuh dengan tanggung jawab ke depannya, beban yang harus dipikul. Nah, jadi terkait tekanan-tekanan yang datang gitu, salah satunya adalah stres. Itu bagaimana kira-kira strategi coping gitu, bagaimana caranya kakak mengembangkan kemampuan atau mempelajari keterampilan yang baru sebagai upaya untuk mengurangi situasi stres yang kakak alami akibat dari perceraian orang tua. Itu kayak bagaimana kakak mengembangkan kemampuan atau keterampilan baru apa yang kakak lakukan gitu. Misalkan kayak memperbanyak olahraga kan mungkin, atau seperti apa menurut kakak? Ya. Kalau saya ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut, saya katakan tadi bahwasanya saya kan menutup diri, artinya jauh dari orang. Nah, hal-hal tersebut saya manfaatkan untuk mencoba untuk membuat suatu kreativitas. Contohnya seperti saya mencari barang-barang yang rusak, terus saya mencoba untuk memperbaikinya gitu. Saya mencari kayak seperti lampu-lampu yang mati, kipas angin yang mati dan lain sebagainya. Itu saya coba untuk memperbaikinya. Saya belajar secara otodidak melalui handphone, saya manfaatkan. Jadi artinya ketika ada hal tersebut itu berdampak, bukan hanya berdampak negatif, itu berdampak juga positif bagi saya. Saya bisa berinovasi dari hal tersebut dengan cara, jadi menutup diri saya ini bukan menutup diri yang artinya tidak melakukan apa-apa. Artinya saya mencoba untuk berkreasi. Saya mencoba untuk berinovasi, mencari inovasi atau mengembangkan kreativitas saya dengan mencoba untuk merakit barang-barang yang rusak tadi menjadi baik kembali. Iya. Artinya dengan mengembangkan kreativitas di bidang teknik mesin contohnya gitu kan kak. Artinya dengan cara ini mungkin bisa mengurangi situasi stres yang kakak alami akibat dari perceraian orang tua. Itu dari bagaimana kemampuan kakak mengembangkan kemampuan yang kakak gitu kan. Kalau dari upaya kakak untuk melakukan apa kira-kira upaya yang kakak lakukan untuk mengatur perasaan diri kakak atau emosionalnya itu dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi setelah mengalami perceraian orang tua, kayak bagaimana upaya yang kakak lakukan, apa upaya yang kakak lakukan mungkin untuk mengatur perasaan diri atau emosional yang menggebu-gebu akibat dari setelah mengalami perceraian orang tua, mungkin dengan lebih dekat gitu dengan orang lain sebagai tempat curhat atau seperti apa? Kalau saya ketika ada permasalahan, saya mencoba untuk dalam kesendirian saya seperti tadi itu mencari kreativitas. Di lain sisi juga saya berdoa menyerah, dan kadang-kala saya menangis. Ya, Tuhan, saya mencoba untuk meluapkan semua emosi saya, meluapkan semua perasaan saya. Itu bukan kepada orang lain, melainkan kepada diri saya sendiri. Saya bermohon kepada Tuhan. Saya menangis dalam doa saya, dan itu merupakan bentuk terbaik menurut saya. Ketika saya lebih memilih untuk melampiaskan emosi saya dalam doa saya dibandingkan kepada orang lain. Oke, betul sekali. Artinya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, karena salah satu bentuk untuk meluapkan semua emosi itu dengan cara berdoa. Ya, betul sekali.
Selanjutnya nih kak, apa usaha kakak yang mampu mencerminkan pencarian dukungan sosial untuk memperoleh saran atau mengekspresikan emosi dalam menghadapi stres yang dialami kakak setelah bercerai orang tua? Misalnya nih kak, kayak mungkin ada teman dekat gitu sebagai tempat curhat. Intinya bagaimana kakak, upaya kakak ini mencerminkan pencarian dukungan sosial untuk memperoleh saran atau nasihat gitu. Iya, tentunya saya kan punya keluarga. Iya. Saya dari kepada om saya, kepada tante saya, untuk minta tanggapan, minta bantuan supaya orang tua saya ini tidak bercerai, orang tua saya tidak banyak masalah. Itu saya minta om saya, ataupun beberapa hari saya tinggal dengan om saya, dengan tante saya, cerita-cerita dengan mereka terkait permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Tapi setelah perceraian orang tua ini masih terjalin gitu, kayak minta saran, minta nasihat terkait bagaimana ke depannya? Ya, Masih gitu. ya. Selanjutnya kak, bagaimana caranya kakak menghindari hal-hal yang memicu munculnya stres akibat perceraian orang tua? Tadi kan selain dari kreativitas, bagaimana caranya kakak? Ini kan kalau tadi dengan cara mengembangkan kreativitas itu menurut kakak dapat mengurangi stres, gitu kan? Dapat mengurangi stres. Kalau bagaimana caranya kakak menghindari hal-hal yang memicu munculnya stres akibat perceraian orang tua? Kalau untuk menghindarinya ya dengan tadi saya nginap di tante saya, saya nginap di om saya, ataupun saya jalan sama teman saya. Jadi artinya berusaha untuk menghindar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu. Maksudnya kan gini kan, stres itu kan bisa datang kapan saja kan. Terkadang orang pasti tidak bisa lepas dari masalah-masalah yang terjadi sebelumnya gitu kan. Maksudnya buat ngilangin stres yang terjadi secara tiba-tiba gitu kan, misalkan itu seperti apa? Itu saya mencari kesibukan lain. Ya, saya mencari kesibukan lain ya, tentunya dengan melakukan aktivitas lain supaya stres yang muncul ini bisa terhindari. Okay. Bisakah kakak menceritakan bagaimana perasaan kakak setelah mendapat solusi-solusi dari masalah seperti ini, kayak dengan kreativitas, meluapkan emosi dengan cara perbanyak ibadah, kemudian mencari kesibukan itu? Bagaimana perasaan kakak setelah mendapat solusi-solusi ini agar terhindar dari yang namanya stres akibat perceraian orang tua? Tentunya beban pikiran yang saya alami ketika ada hal tersebut sedikit teratasi, sedikit berkurang ketika saya mendapat aktivitas-aktivitas yang baru, mendapatkan solusi ataupun saran. Saya mendapatkan hal tersebut tentunya sangat membantu dalam keseharian saya. Artinya dan hal tersebut juga bisa menjauhkan saya dari hal-hal yang tidak baik. Artinya ada yang sampai melukai dirinya dan sampai bunuh diri bahkan. Nah, makanya dengan aktivitas tersebut justru saya sangat bersyukur saya terhindari dari hal-hal yang seperti tadi itu. Karena memang kebanyakan dari orang-orang yang mengalami broken home itu lebih buat melakukan hal-hal yang anarkis seperti bunuh diri. Betul. Tapi kakak ini betul-betul sosok yang hebat yang mengambil hal positif dari kejadian seperti ini. Iya. Nah, dari beberapa usaha atau stres yang disebutkan tadi, maksudnya dari beberapa usaha atau strategi yang disebutkan tadi, menurut kakak usaha yang paling efektif dalam mengurangi tekanan stres itu yang dialami itu seperti apa? Maksudnya dari beberapa usaha tadi yang strategi tadi yang disebutkan, menurut kakak cara yang paling efektif untuk mengurangi tekanan stres itu yang dialami seperti apa? Ya, itu tadi dengan berserah diri, perbanyak berdoa. Itu proses yang sangat luar biasa menurut saya menghilangkan stres saya. Selain daripada berusaha untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, itu membantu juga bagi saya. Membantu. Ya. Apakah stres yang kakak rasakan itu
mengalami apakah stres yang kakak rasakan itu mengalami perubahan? Apakah berkurang atau bertambah ketika menemukan solusi-solusi yang datang? Tentunya berkurang Berkurang. ketika ada solusi yang saya dapatkan, ada saran yang saya dapat, berkurang. Alhamdulillah Iya. berkurang. Apakah dengan usaha tersebut kakak merasa nyaman gitu? Iya, Merasa nyaman. merasa nyaman dengan usaha-usaha begitu. Saya Iya. tentunya sangat mudah untuk menjalani hari-hari saya gitu. Oke. Artinya dengan usaha-usaha seperti ini semua solusi-solusi terkait stres, frustasi itu dapat teratasi. Iya, betul. Artinya dengan usaha ini apakah kakak merasa nyaman? Merasa nyaman dengan strategi-strategi atau cara-cara seperti ini? Iya, sangat Merasa nyaman sangat sekali. nyaman Iya. sekali. Alhamdulillah. Oke kak, jadi kalau misalkan kalau saya mau simpulkan gitu kan kak, artinya strategi coping ya dalam mengatasi stres yang kakak alami itu dengan cara lebih mengembangkan kemampuan kreativitasnya kakak dengan cara merakit mesin kayak mengubah sesuatu hal menjadi lebih berguna Iya. gitu kan. Kemudian memperbanyak ibadah dengan cara virtualisasi doa gitu. Iya. Dimana dengan cara doa ini kakak bisa mengurangi stres yang kakak alami setelah perceraian orang tua. Kemudian bagaimana kakak mencari kesibukan yang lain supaya stres yang tiba-tiba timbul akibat dari perceraian orang tua itu dapat teratasi gitu. Alhamdulillah kak. Baik kak, terima kasih banyak ya atas jawaban yang telah diberikan. Namun sebelum saya mengakhiri, saya ingin memastikan kembali gitu. Di antara beberapa pertanyaan yang diajukan tadi, yang saya ajukan, apakah ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin ada jawaban yang ingin kakak pertegas dari pertanyaan sebelumnya? Tidak ada, karena saya pikir untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sangat jelas sekali, dan saya juga berterima kasih bahwasanya pada hari ini saya sedikit bisa menceritakan masa lalu saya, dan saya bisa punya tempat untuk orang tahu masalah saya dan Teman curhat. ya begitu. Alhamdulillah artinya. Oke, baik sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kak Sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya yang 45 menit selama 45 menit lebih ini. Tidak terasa ya. Iya, tidak terasa. Akhirnya kakak bisa meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Semoga keterlibatan kakak dapat bermanfaat untuk kakak, orang lain, dan terkhusus untuk saya sendiri. Semoga akhirnya saya bisa mengambil hikmahnya dan kakak pun bisa lebih termotivasi lagi ke depannya buat belajar mandiri walaupun jauh dari orang tua dan saat ini merantau untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sebelum saya mengakhiri wawancara ini, bolehkah saya meminta nomor telepon kakak untuk verifikasi data ataupun informasi lebih lanjut terkait survei ini, Ya, bisa. wawancara ini? Bisa. Baik, terima kasih. Saya akhiri wawancara ini kak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.